Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan, di dalam keadaan sehat dan bersukacita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Esra pasal 7 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita, marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Demikian dituliskan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini menggambarkan rahasia kehidupan Esra yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di tengah bangsa Israel yang sedang dipulihkan setelah pembuangan, Esra muncul bukan hanya sebagai ahli kitab, tetapi sebagai seorang yang hatinya sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kunci hidupnya dirangkum dalam satu ayat ini, yakni meneliti firman, melakukannya, lalu mengajarkannya. Marilah kita ulas satu persatu. Yang pertama, Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Kata bertekad menunjukkan keputusan yang disengaja, bukan sekedar perasaan sesaat. Esra tidak menunggu moodnya baik atau waktu luang. Ia memutuskan bahwa firman Tuhan menjadi prioritas hidupnya. Di zaman sekarang, banyak hal bisa mencuri perhatian kita, baik itu media sosial, hiburan, kesibukan rutinitas kita, pekerjaan, atau bahkan kekhawatiran hidup. Namun pertanyaannya, apakah kita juga bertekad menyediakan waktu untuk mengenal firman Tuhan? Meneliti firman bukan hanya membaca sekilas, tetapi merenungkan, memahami, dan mencari kehendak Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan bukan sekedar informasi, melainkan sumber transformasi. Yang kedua, Esra melakukannya. Ini bagian yang paling sulit. Banyak orang senang belajar firman, mendengar khotbah, berdiskusi tentang hal rohani, tetapi berhenti pada pengetahuan. Esra tidak demikian. Ia tahu bahwa kebenaran baru berbuah ketika ditaati. Firman Tuhan harus turun dari kepala ke hati, lalu terlihat dalam tindakan. Yang ketiga, Esra mengajarkannya kepada orang lain. Setelah firman bekerja dalam dirinya, barulah ia membagikannya. Ini urutan yang penting. Kita tidak dipanggil menjadi orang yang hanya pandai berbicara, tetapi orang yang hidupnya menjadi kesaksian. Pengaruh terbesar bukan berasal dari kata-kata yang indah, melainkan dari hidup yang selaras dengan firman. Saudaraku terkasih, setiap orang percaya sebenarnya dipanggil untuk menjadi seperti Esra di lingkungannya masing-masing. Orang tua di rumah, guru di sekolah, pemimpin di gereja, anak muda di komunitas, bahkan siapapun di tempat bekerja dapat menjadi pembawa terang ketika firman Tuhan hidup di dalam dirinya. Tuhan tidak terutama mencari orang yang paling berbakat, tetapi orang yang hatinya siap dibentuk oleh firman-Nya. Ketika hati seperti Esra ditemukan, Tuhan dapat memakainya dengan luar biasa. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan hati dan iman kami pada pagi hari ini.
agar setiap firman-Mu boleh kami teliti, boleh kami ajarkan, dan yang terutama boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam pekerjaan, aktivitas, dan seluruh apa yang mereka rencanakan pada satu hari ini, Tuhanlah yang menyertai mereka. Engkaulah yang memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang bekerja. Berilah mereka keselamatan dan kesehatan di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita seluruhnya.